Karena gini, di mana di auto car trading gue ya, auto car trader gue itu partneran 3 orang. Di antara satu di antara 3 ini ada satu tuh anak kecil, masih umur 26 dia, gitu. Nah, dia itu kita ajak dia bikin bisnis lagi, di mana dia harus investasi certain amount of money, dan menurut kita udah pelajarin bisnis itu tuh bisa dibilang mungkin 90% tuh jalan. Ibaratnya tinggal cari orangnya aja buat urusin, udah pasti jalan gitu loh. Nah, tapi dia nggak mau, karena menurut dia, gue balik modalnya lama katanya. Tapi dia tuh nggak mikir, ini tuh bisnis yang kalau jalan nanti bisa mengenerate uang sendiri, tanpa lo harus trading lagi. Oke, car trading menghasilkan 1 tahun mungkin bisa 30% gitu ya, kalau lo hoki, atau 20% gitu ya, kalau memang benar bagus banget gitu ya, on average tuh, itu untungnya segitu tuh netnya. Tapi itu kan nggak yang sustainable. Hari ini lo bisa dapat mobil murah, lo jual mahal, besok belum tentu. Bisa juga lo dapat mobil terus rugi jualannya, gitu kan? Itu kan dagang ya. Dagang itu kan lo kalau misalnya apalagi bisnisnya seperti itu gitu, itu kan ada resikonya. Memang sih lo bisa pilih waktu pas ketika lo ambil barang, lo bisa pilih harus barangnya yang bagus, harus barangnya yang murah, ini itu gitu kan. Tapi kan balik lagi, lo nggak akan selalu bisa dapat itu, karena ketika orang nih sekarang makin lama makin pinter, nggak mau jual atau pedagang lagi, mereka mau jual online, nanti mereka bisa dapat harga maksimal, nggak pakai harga pedagang lah. Kalau kita kan beli, kan kita otomatis kita pakai harga pedagang dong, biar kita bisa jual lagi dong, bener nggak? Nah, tapi ini emang yang partner gue yang satu ini, dia memang nggak mau ngerti aja kalau menurut gue. Jadi dia tuh emang di otaknya tuh nggak punya pengen bisnis yang sustainable, nggak pengen bikin bisnis gitu. Dia kerja profesional, jabatannya udah tinggi, dan dia dapat a bit amount of share di company aja juga. Penghasilannya juga nggak kecil juga, tapi ya udah, dia itu aja, uang dari situ dia putar, masukin modalin usaha temennya, ntar dia dapat return, masukin ke car trading, ntar dia dapat return, masukin ke saham, ntar dia dapat return gitu. Dia tuh kayak gitu-gitu semuanya. Tapi menurut gua, jadi akhirnya nanti ketika dia umur 30 ya, dia masih repot terus tuh, kerja terus kanan kiri pusing gitu kan. Jadi dia masih harus urusin bisnis yang harus ngejagain, bisa dibilang ini kali ya, mungkin kalau dalam bahasa investmentnya, jagain lilin terus gitu. Kalau lilin dia mati dia gitu kan. Nah, kalau misalnya lilin gue udah banyak yang jagain, gue nggak jagain pun tetap hidup lilin gue gitu kan. Mungkin tapi kalau kelamaan gue nggak jagain lilin gue habis gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gue nggak mau urusin, bisa gitu. Tapi kalau misalnya lu bisnisnya yang easy money, yang cuman kayak nggak sustainable seperti itu, nah menurut gue itu capek gitu. Dan itu yang gue lihat di generasi muda zaman sekarang, mereka tuh lebih suka sesuatu tuh yang instan, yang cepat, mereka pengen dapat hasilnya. Mereka tuh nggak mau the idea of investing tuh, mereka tuh nggak suka lah gitu, beda lah gitu. Jadi memang ya ini ya, maksud gue emang perubahan zaman sih. Zaman gue dulu lulus kuliah, anak-anak semua pada pengen jadi YouTuber, jadi content creator, ya kan. Kalau zaman sekarang anak-anak lulus kuliah pengen jadi trader dia, ikutin Indra Kents dan lain-lain kan. Pengen jadi trader sukses lah gitu kan, Dolphin VVIP lah, Indra Kents lah gitu-gitu kan. Nah makanya jadi memang ini zamannya ya menurut gue ya. Cuman menurut gue jangan sampai lupa. Dolphin VVIP gue nggak tahu deh kalau ceritanya dia. Tapi kalau si Indra Kents kemarin setelah dia trading dalam tanda kutip, uangnya akhirnya diinvest ke bisnis kan sama dia kan. Dia invest di macam-macam lah, dia banyak kok invest bisnis itu, ada 10 seingat gue bisnisnya dia itu. Nah makanya jadi kan ujung-ujungnya sebenarnya lu harus invest di sesuatu, lu harus punya bisnis untuk menghasilkan uang buat lu. Tapi ya lu harus cek bisnisnya itu cocok nggak buat lu, sesuai nggak, lu bisa nggak urusin bisnisnya, dan partner bisnis lu itu bisa dipercaya nggak, itu juga lu harus cek juga gitu. Tapi intinya kalau udah dapat uang dari trading atau uang easy money yang lu dari dagang cepat perputarannya, lu harus bisa cari bikin bisnis lain gitu loh, yang benar-benar bisa auto generate money buat lu gitu. I see. Kalau misalkan kok anak-anak muda sekarang, ibaratnya kok lagi anak-anak muda sekarang, tadi kita bahas bikin bisnis yang sustain. Nah, jadi mulai bikin bisnisnya itu seperti apa kok? Apakah langsung peluang, terus habis itu cari beberapa partner, habis itu mulai kecil-kecilan, terus habis itu mulai scale up, atau gimana? Kalau dari Koko. Pertama gini ya. Pertama gue mau ngomong juga sama semua yang lagi nonton hari ini ya. Ini belum ngomong juga dari awal. Jangan selalu berpikiran kesuksesan orang itu dinilai dari bisnis ya. Lu nggak bikin bisnis pun bisa sukses. Lu kerja profesional pun bisa sukses. Gua punya temen yang hari ini gaji itu udah ratusan juta. Sukses nggak sih? Sukses. Bahkan dia penghasilannya lebih banyak dari orang yang berbisnis. Kalau bisnisnya kecil-kecil aja ya.
Dan menurut gua itu masih nggak apa-apa gitu. Lu kerja profesional, lu dibayar ratusan juta, lu invest gitu. Lu beli saham blue chip kayak buat tabungan lu masa tua, lu beli properti kayak ntar bakal harganya naik gitu kan, lu beli kos-kosan kayak ntar lu sewa-sewain gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa juga kalau lu kerja profesional. Jadi jangan menakar orang kesuksesan orang itu dari bisnis pertama. Emang karena menurut perjalanan hidup gue ya, gue udah kerja kurang lebih kan dari 2011 sampai hari ini 2022 ya. Berarti 2010 gue kerja, berarti kan udah berapa tuh? Udah 12 tahun, 13 tahun gue kerja. Seperjalanan gue kerja ini, gue memang ngelihat ada orang yang memang lebih cocok kerja sama orang, ada orang yang memang lebih cocok usaha gitu. Dan banyak juga orang yang sebenarnya harusnya kerja, tapi udah mau sosokan usaha, akhirnya bangkrut gitu. Ada juga orang yang belum bisa kerja, belum bisa usaha, gue belum bisa kerja, pengen usaha, akhirnya bikin usaha pun cuma jadi kedok, kayak kelihatannya sukses, padahal dalamnya juga kopong gitu, gak ada isinya gitu. Jadi jangan pengen jadi pengusaha kalau lu tuh belum waktunya juga, belum siap juga. Dan menjadi pengusaha itu tuh gak semua orang cocok. Jangan pikir jadi pengusaha tuh enak santai ya. Lu tuh beban lu tuh banyak loh. Karyawan total staff gue tuh kurang lebih itu 300-an lebih orang. Itu berarti tuh ada 300 kepala keluarga tuh yang mondok nih di pundak gue nih tiap hari. Tau gak? Itu kalau perusahaan ada apa-apa, itu 300 orang tuh, 300 keluarga, satu keluarga anggap anaknya 2 sama suami atau istri gitu ya. Itu berarti ada 1.200 orang tuh yang kalau misalnya company gue ada apa-apa nanti mereka kasihan semua kan. Jadi itu tuh beban juga loh. Dan lu nggak ada yang namanya lu kerja jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Lu abis selesai jam 5 pun lu masih mikir nih, besok mau ngapain nih ya, gue mau meeting, mau siapin apa ya, gue mau minta data apa ya, terus gue mau ngapain lagi supaya bisnis gue bisa sustain ya gitu. Jadi menurut gue tuh ini harus dipikir dulu, nggak semua orang nih harus usaha gitu. Cuma memang kalau misalnya memang gue harus usaha nih dan gue masih kecil, masih belum apa-apa gitu-gitu, ya tetap aja sih. Maksudnya misalnya gue belum siap apa-apa tuh ya, kalau zaman sekarang ini ya. Gue kalau apalagi sekarang nih lagi COVID gini, lagi 2022 ini menurut gue lagi tahun jelek sekali ya untuk bisnis. Jadi gue kalau sekarang nih lo tanya, gue masih kecil, modal kecil, mau ngapain? Mungkin gue akan kerja dulu. Gue akan coba lihat peluang-peluang yang kira-kira cocok sama gue, sembari gue ngumpulin modal. Nah dari situ baru deh gue coba mulai kayak gimana caranya gitu. Karena gue akhir-akhir nih gue lagi mendalamin dunia online selling juga ya. Banyak orang dulu bilang ke gue, katanya bahan bangunan itu nggak bisa dijual lewat online katanya. Gak bisa lah, pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti itu gitu. Tapi nyatanya sekarang udah jalan, omset gue 1 bulan tuh sekarang udah 400-an juta. Masih kecil lah, kecil. Dibandingin jualan offline gue tuh jauh sekali, 1/10-nya aja gak ada gitu kan. Tapi menurut gue berarti tuh ada opportunity ya di online. Dan online ya, menurut gue ya, gue 400 juta, gue bisa untung tuh 10-20%. Kurang lebih dari 400 juta gue itu. Dan gue hanya perlu hire 2 orang untuk manage bisnisnya. Orang konten yang ngerti Google Ads, satu lagi salesnya juga bukan sales, harus sales hebat lagi, salah satu cukup sales telemarketing doang, itu gaji mereka tuh nggak nyampe 10 juta, tapi gue bisa profit kurang lebih itu 40-80 juta 1 bulan di bidang itu. Jadi itu menurut gue, lu nggak perlu modal lagi, itu lu cuma jual putus dari supplier, langsung lu jual ke customer, lu nggak perlu modal apa-apa di tengah gitu, lu customer bayar ke lu bayar ke supplier, jadi lu tuh nggak perlu modal sama sekali. Nah zaman sekarang ini karena memang teknologi udah bagus ya, beda sama zaman dulu pas gue mulai kerja. Jadi tuh memang sekarang tuh memungkinkan bisnis tanpa modal. Tapi untuk ngelakuin itu, lu harus tahu know-how. Kebanyakan anak startup zaman sekarang ya, dulu pernah ada satu startup, foundernya itu umur 19 tahun, masih kuliah, bahkan dia berhenti dari kuliah karena dia mau bikin startup ini. Dia datang ke gua, cerita itu, ngajakin gua kerja bareng, katanya dia mau bikin the first startup yang jualan bahan bangunan di Indonesia, bla 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 bla. Terus gua tanya, kayak gini marketnya bagaimana? Dia nggak tahu. Terus oke, kalau gitu lu mau jalaninnya kurang lebih operasional bagaimana? Dia pun nggak tahu masih. Tapi dia cuma bawa ide nih, gue punya ide nih kok, gue bisa nih bikin aplikasi, nanti orang masuk ke tempat gue jualan supplier bisa masuk ke tempat gue jualan bahan bangunan, customer juga bisa masuk ke tempat gue buat beli bahan bangunan gitu. Tapi dia nggak ngerti marketnya bagaimana, karena market bangunan itu kan masing-masing industri itu punya triknya masing-masing ya, cara main. Misalnya barang tebal 1 mm diganti jadi 0,8 gitu kan, nanti dibilangnya grade-nya A, grade ekonomis lah, apalah B, C, itu macam-macam di pasaran. Tapi itu kelemahan dari anak-anak zaman sekarang nih kalau menurutku. Mereka tuh punya ide banyak, tapi mereka tuh belum pernah kerja realnya, jadi mereka tuh belum tahu di lapangan itu seperti apa. Jadi mereka ketika mereka bikin bisnis itu tuh cuma di sistemnya doang nih, tapi nggak match ke bawahnya gitu. Nah jadi makanya menurut gue
lu harus, kalau gue masih kecil dan gue punya modal pas-pasan, gue dalemin dulu bidang yang memang gue bisa kerjain, sembari gue ngumpulin modal, nanti baru deh gue mulai pelan-pelan pakai teknologi untuk ngebantu bisnis gue sendiri. Kalau menurut gue gitu ya, yang paling masuk akal kalau misalnya masih sekarang. Dan kalau misalnya kayak lagi zaman krismon kayak gini, krisis moneter begini ya, nggak, sangat tidak bijak kalau lu bikin bisnis kalau misalnya lu baru mau cari customer ketika lu bikin bisnisnya gitu. Menurut gue itu agak nggak masuk akal gitu, karena sekarang nih ekonomi lagi sinking down loh, lo harus hati-hati. Itu perusahaan startup aja yang pecat orang tuh udah banyak tuh ya. Kemarin ada kita dengar apa ya, JDI, Dila, apalah gitu ya, pada pecat-pecatin orang ya katanya ya. Mengurangi inilah kos pegawai katanya kan, karena memang lagi shrinking. Terus ya bisa dibilang juga kemarin apa Nestle atau Unilever gue lupa deh, karena kemarin juga ada apa pengurangan tenaga kerja juga gitu, gue lupa. Dan mereka pun katanya harus menaikkan harga makanannya gitu kan. Berarti kan ini tuh marketnya udah makin kecil, kena inflasi lagi gitu. Ini lagi jelek banget sekarang market ekonomi gitu ya. Jadi kalau lu bikin bisnis sekarang tanpa lu pertimbangan yang nggak bagus, terus lu juga belum tahu sukses atau enggak gitu ya, dan lu nggak punya key success factor buat di bidang itu, menurut gue jangan dulu sih. Itu sangat tidak bijak, karena sekarang lagi resiko. Performa company gue aja, profit gue seperempat tahun lalu itu setengah tahunnya tahun ini, bayangin deh, dropnya tuh 50%. Bener-bener hancur. Jelek sekali setengah tahun awal ini. Dan itu memang udah diprediksi dari akhir tahun lalu, dan diperparah lagi di awal tahun. Rusia perang karena Ukraina, makin hancur lagi semuanya sekarang akhirnya jadinya. Jadi benar-benar susah banget sekarang ini. Manajemen resiko jadi makin susah, manajemen operation expense juga makin susah, karena kan gaji kita harus naik terus kan tiap tahun, atau pemerintah kan ada standarnya. Cost juga semua naik juga. BBM kalau lu juga tahu sendiri kan, BBM naik terus sekarang kan. Semuanya naik. Jadi tuh benar-benar sekarang tuh pebisnis tuh lagi benar-benar kegencat sama regulasi, kegencat juga sama kondisi realnya, market realnya juga gitu. Jadi benar-benar sekarang tuh lagi nggak bagus kalau lu bikin usaha, kalau lu masih setengah-setengah doang ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang lagi mau mulai, ibaratnya sebagainya, yang belum punya pengalaman lebih dalam untuk bisnis, ya tadi disaranin untuk belajar dulu ya kok ya. Belajar dulu, nggak cuma tahu sistemnya doang, di permukaan doang, tapi benar-benar deep in di dalamnya bisnisnya seperti apa, sampai kira-kira end to end ya seperti apa. Jadi akhirnya ya tadi nggak cuma modal gaya-gayaan doang, founder apa dan sebagainya, buntung gitu kan. Tapi benar-benar belajar sesuatu, dan akhirnya ya tadi benar-benar bisnisnya bisa sustain kayak gitu kan. Betul bro.